Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama faqah. Allah itu tidak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk itu. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesan organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa, sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya lebih kecil, banyak lagi jumlahnya. Coba nah ini agama ini datang dengan akal, jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran karena menyontohkan nyamuk, dan kelihatan mukjizat kalau dijelaskan pakai logika, yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk, sudah kecil ada organnya ada uratnya ada kumannya ada uratnya. Pusing enggak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya enggak sanggup tadi. Lah itu mukjizatnya Quran. Jadi agama ini ketika ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang seneng saja. Kita tidak tahu caranya hidup, tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup, tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah, tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu, nggak ingin mati tahu-tahu mati. Nanti nggak tahu-tahu bangkit. Makanya sudah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati ya tidak bisa mati, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu ya sudah, hidup kita mati kita semua di tangan Allah. Sudah kita pasrah saja. Senais jame mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu, bukan karena yakin pasti masuk surga ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia itu hanya Allah yang ngurusi kita, ya Allah, nanti di akhirat ya sama. Itu tauhid ya. Jadi saya ulang lagi ya, jangan terjebak hukum adat, karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam mengeluarkan telur, tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain, kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya, wah itu mukhal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan enggak? Andai kan Anda menyaksikan kudrahnya Allah Ta'ala di semua kejadian, yaitu Allah bisa bikin nyamuk ada organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja, wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa, mungkin dalam kudrat Allah untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah itu. Tetap inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allah mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Dan nyamuk sulitnya di mana ya tadi, sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, nggak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau la tusaddiqun, sudahlah, saya ini nahnu khalaqnakum, saya ini pencipta kalian, bu ya. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain.
Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita punya urusan. Itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumoluhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang hebat, Bu ya, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya kamu nggak jadi mati. Nggak keren kan orang hebat kok mati katanya. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia. Ternyata kamu mati. Harusnya nggak usah mati dong. Kata Allah, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Makanya falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tangzurun. Mbok ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, mbok ya ketika mati itu jangan mau. Ya, ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian ya, semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar lewat penjelasan-penjelasan yang akli, yang rasional. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan berpikir. Kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis? Karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis, karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah laulam yakun ma jaa bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Liqaumi ya'qilun liqaumi yatafak. Kalau ada orang bilang akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek ya. Ada masalah itu pasti. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jangan banyak. Kok barbar. Baik, alhamdulillah telah mendengarkan paparan yang cukup sangat menarik dari Gus Baha. Monggo kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di sini, silakan mungkin. Monggo Mas. Langsung mau Mas. Salam. Gus badhe tanglet. Sojuun. Nggih. Gus, ilmu itu kan membingungkan. Semakin dipelajari, kita semakin rasa fakir. Kesimpulannya langsung ilmu itu membingungkan. Iya. Kita ambil menurut saya, jangan menurut. Tapi ilmu itu juga paradok, Gus. Semakin dipelajari, kita semakin tahu, semakin ingin membaca, tapi kadang kita juga merasa takut dengan ilmu itu sendiri. Pertanyaan saya, apakah itu hal yang wajar, Gus? Oh, iya, bagus. Terus, Gus, untuk saat ini ilmu itu banyak yang disalahgunakan. Orang yang berilmu dibuat salah dan disalahgunakan. Pertanyaannya adalah supaya orang yang benar itu tetap benar walaupun disalahkan dan disalahgunakan, guidance-nya itu apa, Gus? Karena semakin kesini banyak yang nggak berilmu ngaku berilmu, yang berilmu disalahkan dan disalahgunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak buah jenengan. Oke, matur nuwun. Mas Ahmad Saifuddin. Itu pertanyaan itu kesimpulannya agak jelas itu, tahu-tahu. Ilmu itu menyenangkan bukan membingungkan. Enggak, itu maksudnya gimana kok tahu-tahu ilmu itu gimana tadi? Membingungkan. Misalnya ilmu tentang apa? Ilmu tentang IT. Iya. Yeah. Semakin ngerti IT, semakin
biasanya orang semakin ngerti IT itu semakin banyak disalahgunakan. Jadinya banyak orang yang justru berilmu itu takut untuk muncul ke permukaan, padahal itu justru ya dibutuhkan. Makanya ilmu itu membingungkan. Dia semakin dipelajari, kita semakin fakir, semakin merasa fakir ilmu, tapi kita juga semakin ingin tahu, semakin banyak membaca. Makanya menurut saya ilmu itu membingungkan. Semakin dibaca kita semakin bingung, tapi semakin pengen tambah ngerti. Dan semakin ngerti kita semakin fakir ilmu. Kan bingung nih Gus. Oh ya bagus lah kalau Anda yang bingung bagus lah. Ya semoga bingungnya Anda tetap bingung. Jangan ngajak saya bingung. Gini ya, jadi kalau misalnya IT atau teknologi apapun, Islam datang itu kan ngatur ketentuan efek ya. Misalnya mudahnya komunikasi bagi orang yang soleh mungkin terus dipakai ngaji, dipakai kebaikan, dipakai menjaga NKRI. Bagi yang tidak baik, dipakai alat selingkuh, alat memecah belah bangsa, dipakai alat adu domba. Jadi Islam datang ya sudah ketentuannya yang dipakai maslahat itu halal, yang dipakai madarat itu haram. Islam hanya ngajari itu, tapi bahwa penemunya yang menjadikan semuanya mudah. Dulu kita nelpon hanya dengar suara, sekarang pakai bisa tatap muka. Itu dianggap ilmu yang objektif, belum punya akibat. Nah nanti akibatnya tadi kalau nelpon yang yang kelihatan wajahnya itu apa namanya istilahnya itu video call. Kalau kamu sama guru kamu sama ibu kamu ya ibadah. Jadi kalau sama selingkuhan kamu ya dosa kan gitu. Islam hanya membahas itu. Tapi nanti ya kan memang hukumnya hanya itu kan. Kalau dipakai positif ya bagus, kalau dipakai negatif ya buruk. Nah, Islam tidak boleh terus disalahkan. Ini akibat teknologi maka orang mudah selingkuh. Sebelum ada teknologi yang selingkuh juga sudah banyak. Sekarang ngaji gampang karena ada telekonferensi gini-gini. Mulai dulu yang suka ngaji, yang ngaji gampang karena kadang kiai ya tetangganya. Nggak jauh-jauh juga banyak orang bener. Jadi ini kan urusan niat. Meskipun semuanya mudah, kalau nggak ada niat juga susah. Tapi saya kecewa dengan Anda karena mengatakan ilmu membingungkan. Ini saya. Tapi ya bagus lah, orang jujur itu bagus. Hanya karena beliau bingung, yang aku bingung kan bagus. Jadi nilainya dijujur tadi. Tapi andaikan saya sebagai ilmu itu nggak terima diberi status membingungkan tadi itu. Tapi kalau kita yang ngaji tauhid, ngaji hikmahnya Allah. Semua yang diciptakan Allah itu ada hikmahnya. Misalnya Allah menciptakan manusia itu sebagai pemalas, itu bagus. Bagusnya begini, kalau di bab ibadah pemalas itu buruk. Tapi kalau andaikan Anda ditakdir punya kemampuan ahli nuklir, terus Anda tidak pemalas, setiap hari bikin nuklir yang paling dahsyat. Pertama hanya bisa menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, suatu saat bikin yang se-Asia, lama-lama bikin yang seluruh dunia. Lama-lama saking cerdasnya, pertama butuh bahan besar, lama-lama hanya kecil. Ribet kan, barokahnya pemalas. Ngantor, baca koran. Ngantor, ngerumpi, sehingga yang bagian nangani nuklir itu tidak pinter-pinter banget. Itu bahaya tuh kalau pinter banget itu karena efeknya itu sama. Sekarang kan ada kacamata pinter beda. Itu kan ketemu orang bisa merekam kan, semua privat orang bisa ribet kan. Nah agama itu ngatur yang halal ya biar halal. Misalnya begini ya, ada orang ke Mars atau ke bulan. Kita katakan pinter dalam konteks menjelajah alam. Tapi kalau dibalik, rakyatnya miskin butuh makan. Kemudian itu untuk biaya ke bulan. Itu bodoh apa pinter? Membiarkan masyarakatnya lapar karena biayanya dipakai naik ke bulan. Itu pinter apa bodoh? Tapi dari tidak tahu tentang bulan menjadi tahu, pinter apa bodoh? Pinter. Tapi kebutuhannya makan kok malah naik ke bulan, pinter apa bodoh? Ya saya juga bingung kayak Anda kalau nggak apa-apa ya memang ilmu ada sisi membingungkannya ya nggak apa-apa lah, bingung-bingung dikit nggak apa-apa, tapi ya kira-kira sudah bingungnya tambah. Dia